Tutup akses ke Yalimo, masa pendukung RD Dabi John Wilil. Dikutip dari Kompas.com, situasi keamanan di Kabupaten Yalimo, Papua, belum sepenuhnya kondusif karena massa masih menutup akses jalan keluar dan masuk ke distrik Elelim, yang merupakan ibu kota dari wilayah tersebut. Tuntutan massa yang menutup akses jalan keluar dan masuk Yalimo, hingga kini tidak berubah, yaitu menolak pelaksanaan PSU dan meminta Mendagri segera mengeluarkan surat keputusan RD Dabi John Wilil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Yalimo definitif. Koordinator Tim Hukum Paslon RD Dabi John Wilil, Leo Himan, mengakui massa yang menutup akses jalan Yalimo adalah para pendukung RD Dabi. Untuk menyelesaikan ini RD dilantik saja karena RD sudah terpilih 2 kali, kata dia. Ia menyadari, bila sifat keputusan yang dikeluarkan MK adalah final dan mengikat. Tetapi, mereka berpandangan bila apa yang diputuskan kali ini tidak berkaitan dengan pelaksanaan pilkada yang telah melewati tahapan PSU. Selain itu, massa menginginkan agar keputusan MK tidak dilakukan karena akan berakibat pada situasi yang lebih buruk. Kami punya referensi keputusan MK yang tidak dilaksanakan di beberapa lembaga dan lainnya, terutama terkait pilkada. Seperti di Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2010 sampai tahun 2012, itu keputusan MK tidak dilaksanakan makanya Bupati terpilih dilantik, kata Leo. Tidak boleh bakar-bakar. Mengenai situasi di Yalimo, Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri, memastikan bila aparat keamanan tetap berpegang pada ketetapan hukum yang sah. Tetapi, dengan kondisi budaya dan psikologis masyarakat, aparat keamanan berusaha menghindari aksi represif. Kami akan tetap berusaha melakukan pendekatan-pendekatan ekstra supaya putusan MK bisa kami laksanakan, tutur Fahiri. Ia juga meminta massa yang melakukan aksi pemalangan tidak lagi bersikap anarkis karena hal tersebut hanya menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat banyak. Fahiri memastikan, aspirasi yang disampaikan massa kepada dirinya, telah diteruskan ke tingkat pusat. Apa yang sudah disampaikan masyarakat sudah kami sampaikan ke atas pejabat pusat. Tidak boleh lagi ada bakar-bakar, kata dia. Pilkada Yalimo 2020 diikuti oleh 2 pasangan calon kepala daerah, nomor urut 1 RD Dabi John Wilil, nomor urut 2 Lakius Peyon Nahum Mabel. Dari hasil rapat pleno KPU Yalimo pada tanggal 18 Desember tahun 2020, KPU menetapkan paslon nomor urut 1 menjadi pemenang dengan perolehan 47.881 suara atau unggul 4.814 suara dari saingannya. Namun, putusan tersebut digugat ke MK oleh paslon nomor urut 2. Pada tanggal 19 Maret tahun 2021, MK memerintahkan KPU Yalimo melakukan pemungutan suara ulang PSU di 105 TPS yang tersebar di distrik Apalapsili dan Welarek. PSU dilakukan pada tanggal 5 Mei tahun 2021 dan pada tanggal 15 Mei tahun 2021, KPU melakukan pleno dan memutuskan RD Dabi John Wilil menjadi pemenang Pilkada Yalimo dengan perolehan 47.785 suara atau unggul 4.732 suara dari lawannya. Pasangan Lakius Peyon Nahum Mabel kembali menggugat hasil tersebut ke MK. Materi gugatannya adalah status RD Dabi yang merupakan mantan narapidana yang seharusnya belum bisa menjadi peserta pilkada. Pada tanggal 29 Juni tahun 2021, MK mengabulkan gugatan tersebut dan mendiskualifikasi kepesertaan pasangan RD Dabi John Wilil dari Pilkada Yalimo. MK juga memerintahkan KPU Yalimo melaksanakan pilkada ulang mulai dari tahapan pendaftaran peserta pilkada. Pasca putusan MK yang mendiskualifikasi kepesertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo RD Dabi John Wilil, massa membakar beberapa kantor dan kios di distrik Elelim pada Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021. Sejumlah gedung pemerintah terbakar, di antaranya kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, kantor Komisi Pemilihan Umum KPU, kantor BPMK, kantor Dinas Perhubungan, kantor Dinas Kesehatan, kantor DPRD, kantor Gakumdu, dan Bank Papua. Massa yang diduga pendukung pasangan RD Dabi John Wilil juga menutup akses jalan. Akibat aksi tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai 324 miliar rupiah. Pada Senin tanggal 5 Juli tahun 2021, malam, sebanyak 1.025 warga Yalimo yang kehilangan tempat tinggal telah berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Terima kasih sudah mengikuti channel ini, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti video-video menarik lainnya.